Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dokter Pot. Sudah sekitar sebulan setengah ya, saya nggak menyapa teman-teman semuanya di rumah. Pada hari ini saya ingin berbagi informasi tentang varian terbaru dari COVID-19, yaitu varian Mu. Ya, varian Mu ini baru diumumkan sebagai varian of interest oleh WHO pada tanggal 30 Agustus 2021 kemarin, ya kurang lebih 10 hari yang lalu. Varian Mu itu apa sih ya? Kemudian asalnya dari mana? Kemudian seberapa besar kasusnya di dunia? Terus kalau kita bandingkan dengan varian yang paling ganas saat ini, varian Delta, itu perbandingan seperti apa varian Mu ini? Terus kemudian apakah vaksin yang kita lakukan saat ini itu bisa melindungi kita dari varian Mu? Dan yang terakhir adalah seberapa besar kita harus khawatir dengan varian terbaru ini, yaitu varian Mu. Kita mulai dari yang pertama ya. Kenapa varian ini namanya Mu? Nah, jadi varian Mu ini adalah varian yang ke-12 dari yang telah diumumkan oleh WHO ya. Jadi WHO mulai tanggal 1 Juni 2021 itu sudah menyatakan bahwa akan memberi nama varian dari COVID-19 berdasarkan huruf dari Yunani kuno ya. Makanya ada yang namanya varian Alpha, varian yang pertama yang disebut pertama dari Inggris ya, varian pertama itu Alpha. Kemudian ada varian Beta. Varian Beta ini asalnya dari Afrika Selatan. Kemudian ada varian Gamma dari Brazil. Kemudian ada varian Delta ya. Varian Delta ini asalnya dari India. Ada juga varian Epsilon, huruf kelimanya Yunani kuno ya kan. Kemudian varian Zeta, varian Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, dan yang terakhir adalah varian Mu ya. Varian Mu itu artinya huruf ke-12 dari huruf Yunani kuno. Nah, itu asal mula dari nama Mu. Jadi Mu ini adalah varian yang ke-12. Kemudian asalnya dari mana? Varian Mu ini berasal dari yang pertama kali ditemukan adalah di Kolombia ya, negara Afrika Selatan, Kolombia. Itu ditemukan pada Januari 2021. Sudah sekitar 9 bulan ya dia muncul di muka bumi ya, di permukaan bumi ini, keturunan dari Mu ini. Terus kemudian di negara asalnya sana di Kolombia itu hingga saat ini kurang lebih ada 39% kasus ya, yang 61% itu masih tetap didominasi oleh varian Delta dari India. Jadi varian Mu dan varian Delta ini di Kolombia sana itu masih saling mencoba mengalahkan satu sama lain ya, mencoba menguasai satu sama lain. Tapi ternyata varian Mu selama 9 bulan ini belum bisa mengalahkan varian Delta. Begitu juga di negara tetangganya Kolombia, yaitu Ekuador. Itu negara yang pertama kali tertular oleh varian Mu, itu Ekuador. Itu sekarang hingga saat ini masih 13% kasus. Jadi artinya yang 87% itu masih varian Delta ya. Dan juga menyebar ke Amerika ya, negara yang ada di atasnya sedikit itu Amerika. Hingga saat ini ada sekitar 49 negara bagian yang sudah ada kasus Mu ini, kasus varian Mu. Kemudian kita lihat di seluruh dunia seberapa besar kasusnya di seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia hingga saat ini menurut laporan CDC dan WHO itu baru 0,1% ya. Di Inggris sudah ada juga sekitar puluhan kasus saja ya di varian Mu ini. Dan kalau di seluruh dunia itu sekitar 0,1%. Yang 98,8% itu adalah varian Delta, dan 0,1% itu sisanya ya. Sisanya itu ada varian Alpha, Gamma, dan Beta ya. Jadi varian lain itu lebih sedikit juga. Yang paling sedikit hingga saat ini varian Mu lebih sedikit lagi, 0,1% saja di seluruh dunia ya. Bagaimana bahaya varian Mu ini dibandingkan Delta? Ya, baik dari penularannya, kecepatan penularannya maupun resikonya terhadap menimbulkan kematian ya. Jadi varian Mu ini kalau dibandingkan Delta, penyebarannya masih kalah jauh ya. Jadi Delta ini baru muncul beberapa bulan saja sudah menjadi
sekitar 90% kasus di UK. Itu sangat cepat menyebar ya. Dan di Amerika sendiri ya baru beberapa bulan kenalan dengan varian Delta itu sudah menguasai sekitar hingga saat ini 99% kasus di sana. Jadi varian Delta ini memang saat ini belum ada yang mengalahkan keganasannya baik dari penularan maupun kekuatannya dia untuk menyebabkan penyakit berat ya. Jadi varian Mu ini masih kalah jauh ya, sehingga hanya 0,1% saja di seluruh dunia. Terus kemudian apakah vaksin? Pertanyaan berikutnya, apakah vaksin bisa melindungi dari varian Mu ini? Nah, setelah diteliti hingga 9 bulan hingga saat ini ya, ternyata vaksin ini masih sangat bermanfaat ya untuk melindungi kita dari varian baru, segala macam varian baru gitu ya. Di Amerika sendiri angka kematiannya terus menurun ya, walaupun kasusnya minggu lalu itu sampai 200.000 kasus per hari ya, menjadi puncak dunia lagi. Tapi ternyata angka kematiannya amat sangat menurun dan angka masuk rumah sakitnya juga sangat menurun, sehingga rumah sakit di sana relatif kosong, nggak seperti dulu ketika belum banyak yang divaksin ya. Di saat ini angka kematian untuk di Amerika setelah vaksinasi itu dibandingkan dengan non vaksinasi, yang masuk rumah sakit kalau tidak vaksin itu sekitar 5-8% ya. Jadi cukup besar yang masuk rumah sakit, sekitar 5% lah ya, minimal 5% itu masuk rumah sakit memerlukan oksigen. Nah, setelah vaksinasi ternyata hanya 0,3% saja. Jadi sedikit sekali, dari 1.000 orang hanya 3 orang yang perlu oksigen ya. Yang 997 orang tidak perlu oksigen, tidak perlu dirawat di rumah sakit, cukup santai di rumah. Itu yang sudah vaksin ya. Sedangkan angka kematiannya sendiri juga sangat jauh menurun, amat sangat jauh menurun ya. Kalau secara global di Amerika sendiri angka kematiannya kurang lebih 2% lebih. Nah, sedangkan setelah vaksin ini angka kematiannya sangat menurun sekali hingga hanya 0,006%. Artinya kalau 100.000 orang yang terkena COVID-19, yang meninggal cuma 6. Itu pun yang punya komorbid yang berat ya. Jadi vaksin ini benar-benar melindungi dengan sangat amat baik ya. Kita wajib mendukung program pemerintah ya, yaitu untuk vaksin. Hingga saat ini sudah ada 16,1% rakyat Indonesia yang sudah divaksin lengkap ya, sekitar 20 juta ya. Kemudian ada 28% yang sudah mendapatkan vaksin 1 kali. Nah, ini kita terus sukseskan program vaksinasi pemerintah supaya kita terlindungi dari COVID-19 dan varian-varian barunya ya. Terus kemudian pertanyaan terakhir, seberapa besar kita harus khawatir dengan varian Mu ini? Ini kalau saya jawab dengan singkat, hingga saat ini varian Mu ini tidak terlalu perlu dikhawatirkan ya, asalkan asalkan kita tetap melakukan upaya yang terbaik untuk melindungi diri kita dengan berbagai macam perlindungan yang pertama adalah prokes tentunya ya, kemanapun selama masih ada COVID kita harus tetap prokes. Kemudian yang kedua vaksin ya, vaksin ini perlindungan kedua. Kalau orang naik motor ya pakai helm, kalau naik mobil ya pakai seat belt ya. Vaksin ini adalah salah satu perlindungan yang kedua kita. Yang ketiga olahraga ya, kita olahraga minimal 30 menit 3 kali seminggu. Nah, itu akan membuat kita mengurangi kemungkinan kita terinfeksi 30%. Ditambah perlindungan dari vaksin misalnya Sinovac 65%, hampir 100% kita terlindung dari COVID-19. Kemungkinan kita tertular amat sangat kecil ya. Terus kemudian yang terakhir adalah manajemen stres ya, jangan sampai stres. Kita harus tetap tenang menghadapi masa pandemi ini. Nah, kalau kita semua sudah melakukan itu, nggak perlu khawatir dengan varian Mu atau varian baru virus COVID apapun. Oke, semoga informasi singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.